Suara Hati, renungan hari ini, Senin, 20 Oktober 2025. Topik, mengapa kita harus hidup kudus? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Imamat 6 ayat 25, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, yang menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Manusia berdosa tidak akan bisa menjadi kudus, tetapi dalam anugerah-Nya, Allah telah menghapus dosa dan menguduskan kita, yaitu melalui kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Maka, sekarang Ia memanggil kita untuk menjadi kudus. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak aturan yang Allah berikan kepada mereka sebelum memasuki tanah Kanaan. Tujuannya adalah agar mereka layak untuk hidup di hadapan Allah. Salah satu hal yang harus mereka lakukan adalah memberikan persembahan, yaitu persembahan kurban penghapusan dosa. Persembahan kurban penghapusan dosa itu, imam harus menyembelih kurban itu sebagai persembahan yang Maha Kudus, dan memakannya di pelataran di tempat yang kudus. 25-26. Sebagai dampaknya, siapa saja yang bersentuhan dengan daging kurban itu akan menjadi kudus. 27a. Keinginan Allah itu bukan hanya sekedar yang dipersembahkan harus kudus, termasuk juga imam yang menyembelih juga harus menjaga kekudusan, termasuk juga dari setiap benda yang dipakai dalam persembahan kurban itu. Biasanya orang yang menyembelih kurban, pakaiannya pasti terkena percikan darah kurban, maka pakaian itu pun harus dicuci di tempat yang kudus. 27b. Kalau memasaknya dengan menggunakan belanga tanah harus dipecahkan, kalau menggunakan belanga tembaga harus digosok dan dibasuh dengan air. Ayat 28. Saudaraku, jika Allah menginginkan umat Israel untuk memasak dan memakan kurban dengan kebersihan yang sedemikian rupa, bukankah Dia juga menginginkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan hati, perkataan, dan perbuatan yang kudus? Maka dari itu, kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, tentulah harus berjuang untuk tetap berada dalam kekudusan. Kita memang yakin, sebagai manusia yang lemah, pasti sadar akan kemampuan kita menjadi hidup kudus. Dengan kemampuan diri kita yang terbatas, untuk menjaga kekudusan itu, tentu adalah tuntutan yang berat, apalagi dengan standar ideal yang tinggi. Namun, kita tidak perlu putus asa. Jika kita hidup dekat dengan Tuhan, dalam arti selalu berusaha melakukan firman-Nya dan memperbaiki diri untuk menjadi makin baik di dalam pimpinannya, kekudusan menjadi hal yang lumrah bagi kita. Ingatlah, kita tidak perlu lagi membawa kurban sembelihan ke hadapan para imam atau pelayan Tuhan, karena Allah telah menggantikannya untuk kita, yaitu melalui kehadiran Yesus Kristus. Ini semua karena kasih Tuhan kepada kita. Ia peduli kepada kita, agar dapat sempurna di hadapan-Nya. Yohanes pukul 3:16. Maka berusahalah untuk hidup lebih baik di hadapan semua orang dan terlebih di hadapan Tuhan kita. Dengarlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, lakukanlah apa kata firman itu. Semoga Roh Kudus akan terus bekerja untuk kita, untuk menguduskan setiap aspek kehidupan kita. Amin. Topik doa kita hari ini, bermohon kepada kuasa Roh Tuhan agar kita dimampukan untuk berbuat lebih baik kepada orang lain. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.